Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu dan Saudara saat ini, kiranya kita tetap memiliki damai sejahtera yang dari Allah. Kita akan kembali merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman ini, tolonglah kami agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Bapak Ibu, di dalam hidup ini pemisahan adalah suatu seni yang sangat luar biasa. Misalnya, memisahkan emas dari pasir. Ini adalah seni dan teknik yang rumit. Bagi kita manusia, memisahkan hal-hal yang sudah menyatu di dalam kekacauan adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya mencoba memisahkan butiran garam yang sudah tercampur dengan lumpur atau tercampur dengan pasir. Atau kita mencoba memisahkan tinta yang sudah larut di dalam air. Terlebih lagi, memisahkan hal-hal yang abstrak. Seperti misalnya, memisahkan perasaan kita. Saat kita merasa kecewa, sulit membedakan apakah kita terluka dan kecewa karena seseorang telah berbuat jahat, atau karena kita yang egois. Kita terluka oleh karena ego kita sendiri. Dan yang penting, perasaan itu udah campur aduk di dalam. Kita tidak tahu bagaimana perasaan kita yang sesungguhnya. Dan kita labeli perasaan itu sebagai hal kekecewaan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan seringkali masalah kita terasa sangat rumit, seperti benang kusut, dan semuanya bercampur aduk antara harapan dan ketakutan, campur aduk antara kebenaran dan juga kompromi akan dosa. Kita seringkali merasa terjebak dalam zona abu-abu yang mana kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Namun ayat hari ini membawa kita kepada sebuah fakta yang luar biasa tentang karakter Allah. Dia adalah Allah yang memisahkan. Dia tidak membiarkan kekacauan berkuasa selamanya. Ayat ini dimulai dengan kalimat Allah melihat bahwa terang itu baik. Ini menunjukkan bahwa sebelum Allah bertindak, ia melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dan kemudian, ia adalah penentu standar ketika situasi dapat dikatakan baik. Sesuatu disebut baik bukan karena pendapat manusia, tetapi karena penilaian Allah itu sendiri. Kata memisahkan berarti membagi atau membedakan atau membuat pemisahan atau batasan yang jelas. Antara A dan B harus ada batasan yang jelas. Ini bukan sekedar pemisahan barang secara fisik, tetapi sebuah tindakan kedaulatan untuk menciptakan suatu keteraturan. Dalam bagian ini kita perlu perhatikan bahwa Allah tidak melenyapkan kegelapan sepenuhnya. Artinya malam tetap ada. Tetapi ia menetapkan batasan yang jelas. Kegelapan tidak lagi bebas menyelimuti segalanya. Tetapi kegelapan itu memiliki batas yang jelas. Dengan memisahkan terang dari gelap, Allah sedang menunjukkan bahwa dialah penguasa atas keduanya. Kegelapan kini menjadi jam operasional yang dibatasi oleh kedaulatan Allah itu sendiri. Tanpa pemisahan ini, kehidupan tidak mungkin ada. Karena bumi akan terus berada di dalam kekacauan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan pada kita hari ini. Yang pertama, Allah memberikan kepastian di tengah kebingungan. Jika hidup kita saat ini terasa seperti abu-abu, tidak ada kepastian. Abu-abu ini membuat kita menjadi bingung. Tetapi ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat memisahkan gelap dan juga terang. Maka datanglah kepadanya. Mintalah dia melakukan tindakan pemisahan di dalam hati kita. Memisahkan mana yang merupakan kehendaknya dan yang mana yang merupakan hanya keinginan daging kita. Sehingga tidak ada lagi area abu-abu. Kita hanya berjalan menurut kehendaknya saja. Yang kedua adalah Allah dapat memberi keamanan dalam batas. Maksudnya adalah Tuhan berdaulat atas kegelapan atau masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dia mampu menetapkan batasan sampai di mana kegelapan boleh menyentuh hidup kita. Artinya, ketika penderitaan datang dan hidup kita mulai kacau, itu tentunya terjadi atas seizin Tuhan. Namun, tidak sampai membuat hidup kita binasa. Seperti kehidupan Ayub, Tuhan mengizinkan segala hal buruk terjadi terhadap Ayub. Namun Tuhan tidak mengizinkan Ayub binasa. Sehingga kalau kita melihat percakapan antara Allah dengan iblis,
Di kisah Ayub, Tuhan mengatakan bahwa iblis diberi kuasa atas segala milik Ayub, tetapi iblis tidak dapat mengulurkan tangan terhadap Ayub. Yang artinya adalah iblis tidak boleh membunuh dan juga membinasakan Ayub. Batasan ini diulangi pada percobaan kedua, menegaskan bahwa nyawa Ayub dilindungi meskipun kesehatannya dicabik-cabik oleh iblis. Dari hal ini kita bisa melihat, kegelapan tidak bisa melampaui garis yang sudah ditarik oleh tangan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kedaulatan pemisahan ini terlihat paling nyata di Bukit Golgota. Di atas kayu salib, kegelapan yang paling pekat menyelimuti bumi selama 3 jam. Seolah-olah kegelapan menang. Namun melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah secara permanen memisahkan umatnya dari kuasa gelap. Rasul Petrus berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Kristus, garis pemisah itu sudah ditarik secara kekal. Kita bukan lagi milik kegelapan, melainkan milik terang. Dia berdaulat penuh untuk menjaga kita tetap berada di sisi terangnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana Tuhan memisahkan kami dari kuasa dosa. Bagaimana Tuhan tidak lagi membiarkan kami di dalam kegelapan, tetapi Tuhan telah mengangkat kami dari kehinaan, dari sejatinya kehidupan kami, yaitu di dalam kuasa maut, menjadi di dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan pada saat ini, ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam terang itu, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.